Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dita Putri dengan NIM 2223440004 dari Program Studi Akidah dan Filsafat Islam UINFAS Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori fokus dalam penyelesaian konflik. Mata kuliah resolusi konflik. Oke, konflik merupakan suatu perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi konflik itu merupakan suatu masalah. Nah, masalah merupakan suatu kendala yang harus kita pecahkan dalam konflik. Tentunya dalam penyelesaian konflik kita terlebih dahulu harus melatih apa-apa yang harus kita latih untuk menyelesaikan suatu konflik atau suatu masalah untuk kita pecahkan nantinya. Ada teknik menyelesaikan masalah dengan teori fokus. Jadi teori fokus adalah pendekatan sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi teknik ini membantu kalian untuk mengidentifikasikan masalah dan menemukan solusi yang efektif dan tepat untuk penyelesaian masalah. Agar hasil yang optimal dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita butuh yang namanya teknik fokus, yang mana teknik fokus ini akan membantu dan mengarahkan kita dalam apa-apa yang harus akan kita selesaikan dalam penyelesaian konflik kelak, baik itu dari konflik sosial maupun konflik pada diri kita sendiri. Kemudian ada konsep dasar teori fokus. Jadi dalam penyelesaian konflik itu ada 4 dasar teori dalam teori fokus. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang mana dalam mengidentifikasi masalah itu kita harus tepat dan jelas agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Jadi mengapa kita harus fokus? Nah, dalam mengidentifikasi masalah ini kita harus fokus pada permasalahannya. Jadi tidak boleh keluar dari jalur permasalahan. Jika kita keluar dari jalur permasalahan, nah itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru, kemudian yang ujung-ujungnya tidak dapat terselesaikan atau tidak dapat menemukan solusi dan titik temu yang tepat. Yang kedua yaitu ada analisis akar masalah. Jadi setelah kita mengidentifikasi tadi kan topik yang ada, kemudian kita harus menggali lagi akar masalah tadi. Jadi dari identifikasi masalah tadi kita tanyakan mengapa masalah tadi bisa muncul, apa penyebabnya, apa latar belakang dari masalah tadi. Jadi dalam menganalisis akar masalah itu juga kita harus memahami penyebab permasalahan tersebut. Yang ketiga ada generasi solusi. Jadi ketika kita sudah mengidentifikasi masalah, kemudian menganalisis akar masalahnya, yang ketiga ada generasi solusi. Yang mana generasi solusi itu mencari ide-ide dengan kreatif dan inovatif untuk menemukan solusi yang terbaik. Jadi setelah kita menyelesaikan masalah, tentunya kita menginginkan solusi terbaik dalam penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, ada evaluasi implementasi, yang mana setelah kita menyelesaikan masalah, tentunya kita harus mengevaluasi apa-apa yang sudah dibahas, kemudian hendaknya kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teori fokus ini harus diimplementasikan dalam proses melatih diri untuk penyelesaian masalah. Jadi harus diimplementasikan dengan strategis dan terencana lah. Oke, selanjutnya ada manfaat teori fokus dalam penyelesaian masalah. Jadi manfaatnya itu ada 3. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik lah. Jadi ketika kita sudah memahami suatu permasalahan dengan menyeluruh, jadi kita bisa memberikan keputusan yang terbaik setelah kita menganalisis tadi kan. Kedua yaitu efisien waktu dan sumber daya. Jadi ketika kita fokus pada suatu masalah, jadi dalam menghadapi suatu masalah itu kita harus fokus pada permasalahan yang ada. Jadi jangan
mencampurkan dengan yang lain dulu. Jadi harus fokus pada masalah yang ada agar menemukan solusi yang terbaik. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas solusi. Jadi ketika kita memahami masalah secara menyeluruh, kemudian peningkatan kualitas solusi, jadi memiliki banyak solusi yang efisien lah untuk penyelesaian masalah, kita meningkatkan solusi yang lebih efektif lah, meningkatkan kualitas yang terbaik dalam penyelesaian masalah. Oke, itu tadi penjelasan tentang teori konflik dalam penyelesaian masalah. Jadi, ketika kita menemukan suatu permasalahan atau memiliki suatu permasalahan, hendaklah kita itu melatih diri untuk fokus. Jadi, pelatihan fokus ini ya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Dalam urusan apapun, fokus itu suatu yang penting. Jika kita fokus dalam suatu permasalahan atau suatu pembelajaran, jadi kita itu tidak akan kelabakan dalam menemukan solusi. Ketika kita punya masalah, haruslah kita itu fokus pada permasalahan yang ada. Jadi jangan melibatkan yang mana dulu. Fokus dulu pada permasalahan yang ada. Baik, segitu saja dulu penjelasan dari saya tentang teori konflik dalam penyelesaian masalah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebagai pembelajaran tentang teori fokus. Jadi jika ada salah kata, saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.